Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya berjumpa dengan dua hamba Tuhan yang Tuhan pakai di pedesaan, tetapi mereka sudah mengagungkan nama Bapak Yahweh. Yang satu Pendeta Yefta Mulyanto, berasal dari Kopeng. Kemudian yang kedua Bapak Pendeta Karli, beliau melayani di daerah Cuntel. Jadi Kopeng masih naik lagi ke atas di lereng gunung apa ini Pak? Merbabu. Merbabu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang mengatakan kalau untuk memberitakan nama Yahweh itu susah untuk orang desa. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan dua pendeta desa yang Bapak Yahweh pakai dengan luar biasa. Yang pertama, saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Pak Yefta Mulyanto, Pendeta Yefta Mulyanto. Bagaimana Pak Pendeta Yefta Mulyanto ketika Bapak menyampaikan nama Bapak Yahweh di pedesaan? Apakah orang bisa mengerti atau tidak? Ya. Shalom Alaikum para pendengar, pemirsa semua di channel Bapak Yakub Sulistyo. Saya bersyukur ya, saya masuk di Kopeng sekitar tahun 2004. Dan sampai saat ini tidak ada sekalipun pertentangan. Karena bagaimana cara kita menyampaikan tentang nama Bapak Yahweh Elohim itu sendiri. Karena di kitab lembaga Alkitab Indonesia, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sendiri tertulis bahwa Tuhan huruf besar semua itu adalah salinan dari Tuhannya Israel yang namanya Yahweh. Jadi untuk menyampaikan ke jemaat-jemaat yang ada di pedesaan, saya kembalikan ke kitab sucinya mereka, yaitu kitab suci Lembaga Alkitab Indonesia, di mana di situ di dalam doa Bapa kami tertulis, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan doa ini adalah doa yang sangat lengkap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dalam doa itu dituliskan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti bahwa Bapa itu pasti punya nama dan namanya harus dikuduskan. Siapakah nama Bapa yang harus dikuduskan itu? Tentu Bapa punya nama. Dan saat kita cek, dilihat di kitab suci Lembaga Alkitab Indonesia, itu di Yesaya pasal 64 ayat 8 tertulis, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Berarti Bapa itu Tuhan. Dan Tuhan itu ditulis huruf besar semua, yang kalau dilihat di kamus Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ditulis Tuhan huruf besar semua atau kapital, itu adalah salinan dari Tuhannya Israel, yaitu adalah Yahweh. Jadi kalau kita mengacu sesuai dengan kamus tadi, tulisan Tuhan huruf besar semua, di Yesaya pasal 64 ayat 8 akan berbunyi, tetapi sekarang ya Yahweh engkaulah Bapa kami. Jadi artinya bahwa Bapa itu namanya adalah Yahweh. Nah, kalau ada tulisan Tuhan huruf besar semua dan aslinya adalah Yahweh, kenapa kita harus pakai salinannya kalau ada aslinya? Nah, terlebih kalau kita di daerah Jawa di sini ada kitab suci yang berbahasa Jawa, di Yesaya 64 ayat 8 itu tertulis tertulisnya begini. Yewah iku romo kita. Artinya bahwa Yewah atau Yahweh itu adalah Bapa kita. Dalam bahasanya, bahasa Jawanya tertulis Yesaya 64 ayat 8, namung sak menika duh Yewah paduka menika romo kawula. Artinya kalau diterjemahkan namung itu artinya dan sekarang ya Bapa Yahweh, dan sekarang ya Yahweh engkaulah Bapa kami. Jadi kalau kita menggunakan nama Bapa Yahweh, sebenarnya orang-orang yang berbahasa Jawa ditulisnya Yewah. Mungkin bagi saya itu hanya lafal saja, orang Jawanya nyebutnya Yewah. Tetapi begitu diterjemahkan dengan Tuhan huruf besar semua, nggak mungkin orang akan berkata ya Tuhan yang hurufnya besar semua. Jadi sampai saat ini saya tidak pernah benturan, bahkan satupun jemaat tidak ada satupun yang keluar atau berpindah karena yang kita sampaikan tentang nama Bapak Yahweh itu deh. Jadi ya, keluhannya nggak ada. Iya, jadi jemaat tetap bisa memahami ya. Sangat bisa memahami. Dan ternyata saya bisa membuktikan. Dulu saya pernah ikut seminar di Semarang yang orang punya ketakutan jangan disampaikan nama Yahweh ke orang-orang pedesaan karena mereka pasti akan kebingungan dan nggak mengerti. Ternyata tidak.
Bahkan justru yang saya layani, baik yang ada di Kopeng, di Kasiran, di Nglelo, mereka sangat mengerti dan memahami. Tergantung bagaimana kita menyampaikan dan bagaimana cara kita menyampaikan. Jadi nggak ada alasan orang untuk, wah ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sendiri menulis bahwa Tuhan huruf besar semua itu salinan dari Tuhan Israel, namanya Yahweh. Jadi ngapain kalau kita pakai salinannya kalau ada aslinya? Khususnya untuk nama. Jadi kita nggak perlu pakai salinnya. Nama itu di mana-mana pasti tetap sama. Bahasa boleh berbeda, tetapi nama, apalagi nama Tuhan, pasti tidak berbeda. Itu Pak Yakob, terima kasih. Jadi berarti jemaat di pedesaan tetap bisa memahami, bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Sangat bisa sekali. Sangat bisa. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bukti nyata bahwa ternyata apa yang digaungkan selama ini tidak terbukti. Nah, kita dengar dari penjelasan Bapak Pendeta Carly yang banyak jemaat yang justru lebih tinggi lagi. Bagaimana Pak Carly? Ya, puji Tuhan, haleluya. Saya luruskan dulu perkenalan Bapak Pendeta Yakob Sulistyo tentang pelayanan saya. Jadi Cundel ini, Kopeng ini adalah daerah asli dan tempat tinggal saya. Namun daerah pelayanan saya itu ada 2 tempat, satu di Yogyakarta dan satu lagi di cabang dari Yogyakarta, yaitu di daerah Bandungan Somowono. Gitu. Baik, kembali tentang pengalaman kami mengenai nama kudus Yahweh Tuhan semesta alam. Kalau saya secara pribadi memahami begini, tadi nama itu memang Bapa sendiri yang punya. Jadi setiap orang yang mengenal nama dan kemudian mempercayai nama kudus itu adalah suatu anugerah, di mana Bapa yang empunya nama itu yang menganugerahkan kepada siapa yang dikenan untuk menerimanya. Jadi sampai pada hari ini ya memang siapapun, bahkan dimanapun, di desa sekalipun, kalau memang mendapat anugerah dari Bapa yang empunya nama itu sendiri, ya tidak ada masalah. Nah, di samping itu mengenai kesulitan-kesulitan, bagaimana orang tidak mudah langsung menerima, dan seperti mudahnya membalikkan telapak tangan, karena di balik nama itu memang ada unsur keselamatan, ada keselamatan. Jadi di sini Pak Yakob, kami sadar. Jadi ada perebutan di antara kita. Kita diutus oleh Bapa untuk merebut jiwa manusia itu dari tangan maut. Nah, di situ kalau kita memperkenalkan nama kudus, nama Bapa Yahweh, ya setan terancam untuk rugi. Setan terancam kedudukannya, terancam masanya. Maka jika ada kesulitan-kesulitan tentang bagaimana kita memperkenalkan, memberitakan nama kudus, nama Bapa Yahweh, ya itu sudah barang pasti. Iya, dan itu saya kira justru tugas kita untuk mengajarkannya. Amin. Ya, padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa tahu bagaimana Bapak Pendeta Carly dan Pak Pendeta Yefta Mulyanto, mereka adalah pendeta yang tinggalnya di desa, tetapi mereka bisa memahami tentang nama Bapa. Seperti sekarang ini kami live ada di daerah Cuntel. Ini masih di Cuntel ya Pak? Ya, ini di daerah Cuntel. Masih Pak, di daerah Cuntel. Ini di lereng Gunung Merbabu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan disinilah Pak Pendeta Carly tinggal, dan ternyata walaupun pendeta dari desa, toh mengerti tentang nama Yahweh. Saya mau tanya, Pak Carly mulai kenal nama Bapak Yahweh tahun berapa? Dan bagaimana pertama kali bisa mengenal nama Bapak itu bagaimana? Saya ingat sekali bahwa waktu itu kami berangkat dari nol, dari sama sekali tidak mengerti tentang nama. Tahu ya, nggak tahu. Karena apa yang dicantumkan, ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang terdapat di dalam kamus itu pun dulu mungkin orang nggak pernah ada yang mencari, apalagi memperhatikan tentang isi daripada kamus itu. Nah, tahun 99 saya dapatkan selebaran
tentang nama Yahweh itu. Nah, waktu itu pun kami sendiri bingung karena kami berangkat dari ketidaktahuan kami. Dari siapa selebaran itu, Pak? Waktu itu kami dari Jogja, dari Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Nur Aziz Antono. Iya. Ya, terus dari selebaran itu kami pelajari. Nah, kemudian kami bandingkan seperti yang disampaikan Bapak Yefta tadi dengan bahasa daerah kami, bahasa daerah Jawa, tentang huruf kapital semua, tentang Tuhan yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kalau kami bandingkan dengan bahasa daerah, bahasa Jawa, ternyata huruf Tuhan, Tuhan yang ditulis dengan kapital itu adalah Yehuwah. Nah, itu justru untuk menolong kami untuk kemudian bisa mau mempelajari dan bisa memahami. Nah, kebetulan saya sendiri lama pelayanan di daerah Toba, daerah Batak. Di Batak ya. Nah, tentang Batak itu di situ dituliskan Jahoba. Ya, Jahoba ya, Jahowa. Tapi bacanya Jahoba. Ya, ternyata ya sama, hampir sama dengan bahasa daerah. Dan dari situ kami memperkenalkan kepada jemaat, ya, puji Tuhan, puji Bapak Yahweh. Jemaat sendiri pada awalnya ya memang banyak yang komplain, banyak yang takut, banyak yang nggak mengerti, apalagi langsung ke nama aslinya yaitu Yahweh. Tapi dengan berjalannya waktu, pada akhirnya ya jemaat sendiri memahami, Pak, bisa menerima gitu ya? Tanpa ada masalah. Awalnya ya banyak sekali sih orang-orang yang kemudian memprovokasi, membuat ini seolah jadi masalah besar. Tapi ya puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, sekarang mereka yang tadinya antipati dengan nama Yahweh, walaupun sekarang sendiri mereka belum terus terang untuk mau menyebut nama itu, tapi setidak-tidaknya mereka sudah tahu dan melafalkannya dengan kata Tuhan. Dan untuk Allah yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu, ya mereka sekarang dalam khotbahnya saya perhatikan, dalam doanya mereka sudah pakai Tuhan, pakai Bapa. Nah, untuk terus terang seperti kita, yaitu kembali bahwa itu proses, dan barangkali anugerah yang diberikan oleh Bapa itu yang punya nama kepada mereka berbeda dengan yang diberikan kepada kita. Tapi kami percaya, Pak, lambat atau cepat, karena itu rencana Bapa sendiri yang punya nama untuk keselamatan manusia. Nanti akan ada waktunya seperti yang ditulis oleh Zakaria itu. Dan nanti banyak orang yang berebut untuk bergabung dengan nama Bapa Yahweh itu. Bahasa Jawa dituliskan kemrubut, kemruyu ya, berebut apa ya? Berebut ya. Untuk menggabungkan diri dengan nama Yahweh. Jadi berarti dalam pelayanan itu kita tidak memaksakan gitu ya? Enggak, Pak. Kami sadar bahwa itu memang anugerah. Ya. Nah, kita tinggal nunggu waktunya Bapak itu sendiri aja. Kalau nanti Bapak yang punya nama dan memberikan tepat pada waktunya, kami yakin tidak ada masalah. Banyak kok di antara jemaat yang pada akhirnya mengalami secara pribadi bagaimana dia ditolong, diberkati, dan bisa menerima dengan tanpa masalah tentang nama itu. Ya, puji Tuhan kalau begitu, Pak Karli. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengar bagaimana kesaksian dari Pak Karli. Sekarang kita akan dengar dari kesaksian Pak Pendeta Yefta Mulyanto. Sejak kapan Pak Yefta mengerti tentang nama Yahweh dan tahun berapa? Ya, kalau saya secara pribadi mengenal nama Yahweh memang mulai sejak tahun 98-99. Karena saya juga jadi siswa murid di Bet Yeshua Hamasiah Christian Center Nehemia juga tahun sekian, angkatan yang ke-15. Jadi saya sudah mulai mengenal. Bahkan seingat saya dulu saat saya menikah pun tahun 2000 saya sudah diberkati dan minta untuk menggunakan nama Bapak Yahweh. Jadi seiring waktu, makanya saat saya masuk di
Kopeng ini tahun 2004, saya memang sudah mengenal Bapak Yahweh dan konsisten. Saya memang sekejap mengenal nama Bapak Yahweh, saya tidak masuk untuk menyembah yang bukan Bapak Yahweh, kecuali saat pelayanan keluar yang memang undangan ke tempat yang lain. Jadi memang tahun 98-99 sudah mengenal nama Bapak Yahweh dan sampai sekarang, haleluya, luar biasa itu pekerjaan Tuhan yang memang Tuhan percayakan. Sekali lagi memang cara itu penting. Bagaimana memberitakan kebenaran seperti Dafar Elohim itu yang namanya besorah itu kabar baik atau Injil. Kalau kita menyampaikan kabar baik itu dengan cara yang baik, pasti orang akan menerima dengan baik. Amin. Nah, pesan saya sih untuk teman-teman khususnya para penyembah Yahweh, tetap tugas kita memberitakan tidak berhenti. Cuman cara menyampaikan itu yang perlu kita harus berhikmat dengan cara yang baik, tidak harus mencela, tidak harus menghakimi. Tugas kita hanya memberitakan karena orang bisa mengenal dan bertobat itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Ruach HaKodes yang bekerja luar biasa. Sehingga kita bisa menyampaikan, toh seandainya orang itu belum bisa terima pun kita bisa bersahabat. Dan seiring waktu pasti Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa. Terbukti banyak teman-teman kita yang tadinya menolak, sekarang seperti tadi kesaksian Pak Andreas Carly, banyak orang-orang yang sudah mulai, sekalipun belum berani menyebut nama Bapak Yahweh, tetapi dengan Tuhan, Bapa, itu satu hal kemajuan yang menurut saya luar biasa. Artinya taburan kita itu pasti akan membawa dampak yang besar. Dan saya lihat sekarang khususnya di daerah Kopeng, di daerah Indonesia ini juga sudah banyak sekali yang mengenal nama Bapak Yahweh. Dan kalau kita browsing atau searching di Facebook, internet, dimanapun, banyak sekali orang yang sekarang sudah mengenal, banyak puji-pujian pun yang sudah mengenal Bapak Yahweh. Itu artinya kan sudah tidak menyebut Allah itu karena mereka sudah paling tidak sudah mendengar. Sudah mendengar. Termasuk Pak Andreas Carly ya. Jadi jemaat tidak menyebut Allah karena sudah tahu siapa Allah itu sesungguhnya ya. Lalu Pak Gembala Yefta Mulyanto, bagaimana ketika Bapak menerima nama Bapak Yahweh dengan keluarga? Sama juga sih sebenarnya, saya juga itulah karena karunia Ruach HaKodes. Sampai hari ini tidak ada satupun keluarga saya yang menolak juga. Gitu ya. Jadi semua keluarga besar, baik dari istri maupun keluarga besar dari tempat saya pribadi, justru malah keluarga besar saya semuanya sudah jadi satu sama dengan saya. Amin. Jadi kalau keluarga saya sudah, kalau keluarga di Bapak memang ada beberapa yang memang berbeda iman. Tetapi khusus Bapak mertua saya sendiri pun juga malah sudah mantap, bahkan beribadah dan menyembah Bapak Yahweh sampai hari ini. Karena memang itu juga panggilan Tuhan secara pribadi mengenal kebenaran itu. Dan sekarang sudah saya lihat memang sudah semakin banyak. Kalau keluarga saya pribadi, dari keluarga saya, dari ibu, semuanya tidak ada satupun yang tidak menyembah Bapak Yahweh. Amin, amin, luar biasa. Kalau untuk Pak Gembala Andreas Carly, bagaimana pada saat Bapak menerima nama Bapak Yahweh itu? Keluarga bagaimana tanggapannya? Ya kebetulan waktu itu kami berada di tempat yang jauh dari keluarga dan sangat terbeban sekali. Pada saat itu Bapak ada di mana? Kami berada di daerah Temanggung. Oh, ya ada di daerah Temanggung ya. Ya, kami berada di daerah Temanggung dan terjadi pro dan kontra. Di dalam keluarga itu ya? Bukan di dalam jemaat. Oh, ya. Saya sendiri tidak memberitahukan, bahkan sampai akhirnya saya pulang ke Cundel ini menyatu kembali dengan keluarga. Tapi ya sebenarnya mereka tahu mengapa saya pulang ke Cundel dan pulang dari Temanggung waktu itu. Nah ternyata sedikit banyak mereka tahu kalau itu adalah gara-gara kami memberitakan nama Bapak Yahweh. Gitu. Jadi mereka sadar. Cuma mereka tidak pernah melarang, karena sendiri ya dengan lunak untuk jadi berkat menyampaikannya. Ya jemaat tahu dan keluarga akhirnya juga bisa menerima keberadaan saya. Bahkan di persekutuan doa keluarga di tempat kami, ya kami tetap sampaikan, dan puji Tuhan mereka bisa menerima tentang nama itu. Puji Tuhan kalau begitu. Lalu kalau Pak Carly melihat perkembangan nama Bapak Yahweh sekarang ini, kira-kira menurut Bapak bagaimana perkembangannya? Tadi kita sudah mendengar dari Pak Gembala Yefta Mulyanto bahwa perkembangannya itu sangat luar biasa. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Betul, wow, itu sangat dahsyat. Jadi sangat luar biasa.
Gitu ya. Karena begini Pak, dulu awal-awal kami memberitakan tentang nama itu, jadi orang langsung benci, antipati, belum tahu, ya gitu. jadi nggak tahu. Tapi entah bagaimana sekarang mereka sudah paham kok. Dan siapa Yahweh, apalagi mereka yang menggunakan Alkitab bahasa daerah, bahasa Jawa, tahu. Tahu ya. Jadi ternyata mulai dari saat itu juga orang jadi tergerak untuk mempelajari Alkitabnya masing-masing. Nah, ditemukanlah di kamus itu. Nah, ternyata nggak salah. Di mana yang dianggap salah selama ini. Jadi ternyata sekarang ya sudah banyak orang yang merubah dengan sendirinya di dalam khotbah-khotbahnya, di dalam doa-doanya, kecuali mungkin di dalam membaca teks di dalam Alkitab itu mereka belum berani untuk terus terang seperti kita, berani mengganti yang Allah diganti Tuhan atau Elohim. Sementara kalau mereka mungkin berkaitan dengan organisasi di gerejanya ya mereka tetap menghormati atau barangkali takut atau gimana. Sebenarnya untuk Lai sendiri Pak ya, kembali kepada waktunya Tuhan yang punya nama. Sebenarnya Lai ini cukup berpengaruh kok untuk, katakanlah untuk Lai ini begini, saya yakin 100% pengikut-pengikut atau orang-orang yang selama ini berharap atau percaya Lai itu sebagai lembaga yang memang dipercaya akan menganut. Tetapi entah kenapa sampai sekarang, atau memang belum saatnya Tuhan, sehingga Lai sampai sekarang belum menjawab kerinduan yang kita harapkan untuk mengubah atau teks-teks yang selama ini kita anggap belum masuk kepada kebenaran. Tapi kami sendiri secara pribadi tetap berdoa, karena Lai sudah menjadi berkat bagi banyak orang, sudah menyampaikan kebenaran. Nah, waktunya Tuhan akan tiba, bahwa suatu saat nanti Lai sendiri pasti akan berani mengubah menuju kepada kebenaran yang memang hakiki. Gitu ya. Firman Tuhan. Lalu harapan Pak Carly sendiri untuk Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia bagaimana dengan melihat perkembangan yang ada ini? Nah, dengan melihat perkembangan, nanti Alkitab sebagai kebutuhan yang mutlak dibutuhkan oleh jemaat-jemaat, oleh gereja-gereja Tuhan. Ya, Lai kami berharap mau membuka diri, mau mendengar sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh jemaat. Karena kalau tidak melalui Lai itu sendiri, nanti kan orang masih ya lambat. Tapi dengan Lai mau merubah sikap dan tetap mempunyai keyakinan bahwa ini suatu pekerjaan Tuhan yang akan dahsyat, Lai pasti akan mau pada waktunya. Dan untuk Lai sendiri nggak usah takut, karena ini pekerjaan Tuhan. Kalau Lai masuk kepada kebenaran dan mau mengubah sesuai yang dibutuhkan oleh jemaat, agar jemaat tahu kebenaran khususnya tentang nama sesembahan yang sebenarnya, tidak akan ada kesulitan bagi Lai itu sendiri. Jadi sampai saat ini kalau Bapak melayani di jemaat yang Bapak gembalakan masih menggunakan Lai juga? Oh ya, kami masih pakai Alkitab Lai. Cuma terus terang seperti yang ada di kamus dan khususnya tentang Allah, kami sangat hindari ganti dengan Tuhan. Atau kalau Elohim itu ya bahasa asli dari Alkitab itu sendiri, hanya jemaat barangkali atau orang lain tidak memahami awal-awalnya, kami pakai Tuhan. Tapi kalau sekarang saya pakai nama sebutan dengan menyebut Elohim, mereka tahu. Jadi yang dimaksud itu, itu adalah Allah. Ya, Elohim, Allah. Nah, kalau Tuhan, Tuhan ya langsung Yahweh. Gitu ya, ya puji Tuhan. Jadi kami tetap pakai LAI, tapi untuk Allah dan Tuhan udah saya langsung ganti. Ya. Kalau untuk Pak Gembala Yefta Mulyanto bagaimana tentang kondisi jemaat begitu? Kalau di tempat saya pribadi, semua jemaat kita menggunakan terjemahannya pakai Indonesian Literal Translation. Karena sekarang kan kitab ini tidak selalu berwujud buku.
Karena dengan kitab Android ini kita bisa akses macam-macam. Jadi banyak sekali versi yang kita bisa download, sehingga secara otomatis bagi jemaat yang sudah mengenal Bapak Yahweh, mereka akan cari dan langsung download sendiri yang kitabnya Indonesian Literal Translation, khususnya yang 3. Itu yang kita pakai. Kalau di jemaat kita pakai ILT 3. Nah, kalau untuk Pak Karli sendiri, ada nggak jemaat yang mendownload kitab Indonesian Literal Translation tadi? Oh, ada. Saya sendiri punya. Bahkan ada yang dari satu lagi tuh Pak, terjemahan yang IMB ya. Indonesia Modern Bible. Oh. Kami semuanya punya tiga-tiganya. Jadi bahasa Batak ada, kami download, di literatur kami download, Jawa kami download untuk pembanding. Kadang-kadang kami dapat kemudahan dari terjemahan yang satu dan sulit untuk mendapat terjemahan yang tertentu gitu. Jadi kami dan jemaat punya tiga-tiganya. Waduh, luar biasa. Ya, itu seperti yang disampaikan Pak Yafta tadi kan, sekarang ini masa anugerah, jadi Alkitab pun serba gampang didapat. Jadi artinya kalau misalkan LAI nggak menerjemahkan yang pakai nama Bapak Yahweh, juga jemaat tetap aja bisa mengakses ya. Tetap mengakses. Nah, luar biasa. Lalu menurut Bapak Gembala Yefta Mulyanto, apa himbauan Bapak untuk Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dengan perkembangan yang ada ini? Ya, kalau saya pribadi, khusus untuk Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, bagi saya nggak masalah dengan terjemahan yang sudah ada. Yang bagi kita khususnya secara pribadi yang sudah mengenal nama Yahweh, memang namanya kitab suci, firman Tuhan itu bisa diterjemahkan ke berbagai macam terjemahan, bahkan bahasa daerah sekalipun. Yang membuat berbeda itu pesan saya hanya nama Tuhan jangan diterjemahkan. Kalau bahasa boleh apa, karena bahkan setiap tahun pun bisa direvisi. Tetapi untuk nama kita nggak bisa, karena pasti nama itu nama itu mengandung kuasa. Nama Tuhan itu akan dikenal oleh lebih banyak orang kalau kita menggunakan nama. Makanya pesan saya khususnya untuk Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, biarkan terjemahan yang sudah ada nggak masalah. Tapi untuk nama, hanya nama saja, misalnya kayak Tuhan huruf besar semua, TUH huruf besar, itu yang harusnya Yahweh ya ditulis Yahweh, jangan ditulis di kamus tok, hanya Tuhan salinan dari Tuhannya Israel namanya Yahweh. Nah, untuk khusus Tuhan ya diganti, kalau harusnya Yahweh ya Yahweh, harusnya Tuhan ya Tuhan, Bapa ya Bapa, dan itu sesuai dengan apa yang memang terjemahan. Khusus hanya untuk nama saja. Kalau bagi saya pribadi, hanya yang tidak bisa diterjemahkan itu nama Tuhan. Itu saja. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hamba-hamba Tuhan dari desa ini, mereka sangat memahami dan mereka berani untuk menyampaikan. Walaupun mereka secara ekonomi tentu tidak sehebat pendeta-pendeta yang ada di kota ya. Lalu bagaimana dengan ketika memberikan pengertian kepada jemaat tentang masalah nama Bapak? Apakah secara ekonomi juga Pak Karli dan Pak Yefta ini tetap juga diberkati? Silakan Pak Karli. Oh, puji Tuhan, puji Bapak ya. Kami justru merasa sangat diberkati dengan memberitakan itu. Wah, luar biasa. Kami tidak pernah terancam periuk kami roboh gara-gara nama itu. Justru kami yakin dengan nama itu periuk kami akan semakin kokoh. Haleluya. Kami akan menjadi berkat. Amin. Bagaimana itu Pak Yefta? Iya, sama. Jadi kalau menurut saya sih, justru bagi saya memang waktu kita belum mengenal nama Tuhan kita yang sesungguhnya saja kita diberkati, apalagi kalau sudah pakai nama yang sesungguhnya. Dan sampai hari ini justru saya melihat banyak sekali keajaiban Tuhan terjadi, mujizat yang selalu diberikan itu dengan luar biasa. Cuman memang kitab suci seperti Daftar Elohim di dalam kitab Matai atau Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran. Tidak sampai kerajaan Elohim, tetapi dan kebenarannya. Nah, berani nggak kita itu nyari kerajaan Elohim, tapi isinya memang tentang kebenaran-kebenaran yang kita harus berani lakukan. Memang sangat berisiko dan banyak tantangan, tetapi satu hal, kalau kita berani mencari kerajaan Elohim dan kebenaran, yang lain pasti diberikan. Bonus itu pasti diberikan. Pasti semuanya. Makanya kita akan lihat banyak kejutan yang Tuhan berikan dengan dahsyat luar biasa. Saya ada di sini nih, contoh nih, kalau tempat pelayanan saya bisa dilihat di sana nih, kelihatan nih. Jadi tempat ibadah, tempat
kita ada di sebelah sana nih. Jadi itu yang di sana ada kelihatan, dan sekarang sudah banyak sekali. Dan justru malah banyak jiwa. Apalagi kalau sekarang kita ibadah itu bisa diakses melalui live streaming Facebook maupun YouTube. Jadi semakin banyak orang akan melihat, oh ternyata memang sekarang sudah sangat banyak sekali yang sudah mengenal kebenaran. Iya, puji Bapak Yahweh. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, saya ini datang ke tempat Pak Pendeta Andreas Carly itu juga karena saya diundang oleh beliau, karena beliau ini panen besar, panen kentang ya. Jadi kami datang dengan Pak Yefta Mulyanto dan membuktikan sendiri bahwa Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, terima kasih sekali untuk pertemuan pada saat ini, sehingga kita bisa berbincang-bincang dengan luar biasa. Karena itu saya mengharapkan jangan takut untuk masalah berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, berkat akan terus mengalir. Bahkan tadi dikatakan Bapak Gembala Yefta Mulyanto, kalau dulu saja diberkati, apalagi sekarang. Ya, walaupun itu bukan menjadi tolok ukur kebenaran, ya, tetapi ini membuktikan bahwa Bapak Yahweh memberkati bapak-bapak sekalian. Amin, amin. Ya, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol siang hari ini. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Jadi nanti Bapak Ibu saudara sekalian lihat ya, saya barusan memfoto hasil dari panennya Pak Carly. Panen kentang itu kira-kira berapa ton, Pak? 5-6 ton. Coba bayangkan, ini luar biasa sekali. Artinya bahwa Bapak Pendeta Andreas Carly ini diberkati Bapak Yahweh. Kalau mereka diberkati yang ada di desa, apalagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di kota, jangan takut untuk memberitakan kebenaran. Pasti Bapak Yahweh akan menyertai dan memberkati kita semua. Demikianlah Pak Carly dan Pak Gembala Yefta Mulyanto. Terima kasih pada saat ini kita bisa berbincang-bincang. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kami diberkati, Bapak Ibu saudara sekalian juga diberkati, karena Bapak Yahweh datang untuk memberkati umat-umatnya. Terima kasih. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Amin. Amin.